Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang daya beda soal. Daya beda itu apa tahu sebenarnya? Daya beda adalah kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan yang tidak pandai. Jadi ketika soal kita itu baik di daya beda, soal kita itu bisa membedakan, oh si A itu pandai, si B itu tidak pandai. Bagaimana cara membedakannya? Ketika siswa itu pandai, seharusnya dia bisa mengerjakan soal kita. Tapi kalau siswa itu tidak pandai, maka soal itu juga tidak dapat dikerjakan. Contohnya seperti itu. Makanya di sini adalah suatu butir soal dikatakan mempunyai daya beda yang baik apabila kelompok siswa yang pandai menjawab benar lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang kurang pandai. Untuk mengetahui daya beda itu ada beberapa aturan. Dan nanti di sini adalah kita menggunakan aturan yang pertama dulu. Di mana aturan yang pertama adalah ini. Daya beda atau indeks daya beda itu BA. Banyaknya yang siswa yang menjawab benar dari kelompok atas dibagi dengan banyaknya kelompok atas. Dikurangi dengan banyaknya siswa yang menjawab benar dari kelompok yang bawah dibagi dengan banyaknya kelompok bawah. Nanti yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama dulu saja. Yang kedua nanti minggu depan dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang daya beda rumus pertama, di mana banyaknya kelompok atas yang menjawab benar itu BA, NB yang seperti yang saya bilang tadi. Nih, kriteria butir soal yang baik itu daya pembedanya di lebih dari 0,3. Seperti itu. Ini saya contohkan adalah nomor 21. Di sini yang merah adalah kelompok atas, yang putih adalah kelompok yang abu-abu kelompok yang bawah. Kita asumsikan seperti itu. Nah, nanti dari yang di sini ternyata yang menjawab benar dari kelompok atas adalah 3. Sedangkan dari kelompok bawah adalah 5. Maka kita dapatkan adalah min 0,2. Nah, dari sini kalau kita perhatikan, jika daya bedanya itu kurang dari 0,3, daya bedanya itu dia tidak baik. Jadi di sini saya contohkan adalah saya punya beberapa butir soal. Kalau di sini ada 25 butir soal. Di mana saya potong aja. Cuma saya pengen mengetahui daya beda nomor 21. Saya ambil dari 20 responden itu saya hitung berapa yang kelompok atas menjawab benar, berapa kelompok bawah yang menjawab benar, dan lain sebagainya. Nah, nanti di situ kita punya di bagian sini adalah kita dapatkan 3/10 dikurangi 5/10. Ini saya bagi 10/10. Ternyata didapat seperti ini, min 0,2. Min 0,2. Kalau negatif ternyata kalau kita perhatikan dari yang banyaknya siswa yang menjawab benar dari kelompok bawah ada 5, sedangkan dari kelompok atas ada 3. Kan di situ kebalik. Seharusnya soal yang baik itu harus dipilih dengan benar kelompok atas itu lebih banyak. Sehingga ketika kita menggunakan aturan daya beda lebih dari 0,3 itu bisa diasumsikan bahwa kelompok atas itu harusnya menjawab benar lebih banyak seperti itu. Tetapi kalau di sini nanti ada kendalanya, ada masalahnya. Masalahnya di mana? Yang pertama adalah pembagian ini kelompok atas, kelompok bawah. Di sini ada kan tidak mungkin nilai yang 14 itu menjadi dua kelompok. Sama-sama nilainya 14, kok bisa menjadi kelompok atas dan kelompok bawah? Sama ini saya berbesar aja. Sama-sama angka 14. Kan seharusnya dia tidak boleh masuk ke kelompok atas yang satu, yang dua ikut yang bawah. Seperti itu. Nah, nanti sebenarnya di sini menjadi beberapa kemungkinan yang membuat rumus yang pertama ini akan menjadi kurang begitu populer atau tidak digunakan lagi.
Tapi sebelum ke situ kita ambil aja. Nanti ketika kalian mengurutkan, yang pertama adalah kita harus mengcopy ini dulu. Kita harus mengcopy, kita tambahkan sheet baru. Kita harus mengcopy-nya dalam bentuk value. Klik kanan value. Biar nilainya dulu. Yang kita butuhkan adalah ini. Kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Soalnya kita harus membagi kelompok atas dan kelompok bawah. Jangan lupa my data header-nya kita centang. Kita pilih untuk skor totalnya. Kita urutkan berdasarkan nilai. Kita urutkan dari yang besar ke kecil. Contohnya seperti itu. Nah, nanti pembagiannya seperti yang tadi. Pembagian kelompok atas, kelompok bawah itu sebenarnya tidak ada aturan pastinya. Itu setiap guru, setiap penganalisis itu berbeda-beda. Berbedanya gimana? Ya contohnya tadi, ketika saya menggunakan aturan 50%, 50%, ternyata di sini ada angka 14 yang menjadi dua kelompok. Seharusnya ketika angkanya sama, nilainya sama, harus dalam satu kelompok. Contohnya seperti itu. Maka kita bisa menggunakan ini 50%, 50%. Ada juga referensi yang mengatakan bahwa kita bisa menggunakan 27% dibagi sama rata kali jumlahnya adalah 20, ini 5,4, kita ambil 6, itu juga boleh seperti ini, 6 dari atas, 6 dari bawah. Nih, seperti ini. Nah, ketika ini tidak bisa, kita bisa menaikkan lagi. Kalau nilainya ada yang sama, di sini juga harus jadi 1. Sehingga kita tidak boleh membedakan nilai sama itu menjadi dua kelompok, itu nggak boleh. Dia harus tetap menjadi satu kelompok walaupun kita menggunakan aturan 27% sama kayak gini. Jadi jumlahnya kelompok atas adalah yang warna kuning, kelompok bawah yang warna ini. Jadi jumlahnya di sini tidak harus sama. Di dalam banyaknya kelompok atas dan banyak kelompok bawah itu sebenarnya tidak harus sama. Tuh sebenarnya untuk yang aturan yang pertama. Nah, itu nanti sebenarnya dia menjadi kelemahan dari indeks daya beda rumus pertama. Kelemahannya bagaimana? Setiap penganalisis itu mungkin berbeda-beda dalam hal memilih banyaknya peserta untuk diikutkan kelompok atas dan kelompok bawah. Tetapi ternyata walaupun itu sudah tidak populer, di dalam BNSP juga diberitahu, juga ada rumusnya, sehingga dalam hal ini juga saya kemukakan. Padahal di sini ketika di buku-buku itu sudah jarang sekali digunakan. Cuma ketika kita menggunakan proses guru itu menganalisis, BSNP itu prinsipnya adalah dia memudahkan guru. Jadi tidak mau mempersulit guru. Jadi rumus yang kita gunakan itu yang enak seperti itu. Sama saya gunakan yang ini tadi. Banyaknya kelompok atas BA. Banyak kelompok atas saya gunakan sum. Ini saya ambil aja dari sini. Ini banyak kelompok atas. Banyaknya kelompok bawah. Ini sum. Ini. Kenapa saya menggunakan jumlah? Nilainya kan hanya 0 dan 1. Sehingga banyaknya yang menjawab benar itu bisa terwakili oleh angka-angka itu. Nah, nanti daya bedanya adalah dari kelompok atas dibagi dengan 7, hati-hati dengan kurung nanti. Kalau berdasarkan ini dibagi dengan 7 dikurangi dengan kelompok yang bawah 4 dibagi dengan dari 13 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8.
Jadi ada 8, ini 3, 6, 8 seperti itu. Ini 8. Oh ya, yang ini adalah bukan 7 tapi 6. Seperti itu. Kita dapatkan seperti ini. Nah, nanti di sini ternyata hasilnya juga akan berbeda dengan yang tadi. Kalau kita bandingkan, ini kita bandingkan dengan hasil yang tadi adalah kita punya yang pertama adalah ini min 0,16, 0,583. Di sini yang tadi adalah min 0,2, 0,58 seperti itu. Walaupun nanti pada prinsipnya perbedaan dari koma itu ada toleransinya. Makanya di dalam BNSP itu masih digunakan, masih diperbolehkan. Kalau BNSP itu mengharuskan adalah harus pakai rumus ini, nanti ditakutkan guru itu akan semakin pusing dengan aturan-aturan. Jadi ketika di panduan itu menggunakan rumus ini, ya kita gunakan, itu nggak masalah. Kriteria ini juga berbeda-beda. Jadi nanti gunakan aturannya sesuai dengan ketentuan atau perintah dari tugas. Ketika tugasnya itu menganalisis mungkin dari PNSP dengan aturan yang pertama, ya kita gunakan aturan yang pertama saja. Biasanya di situ sudah ada pembagiannya. Kelompok atas berapa, kelompok bawah berapa persen. Yang perlu diperhatikan adalah nilai yang sama harus menjadi satu kelompok. Begitu nanti. Jadi nanti di sini ada perbedaannya. Kemungkinan perbedaan ini tidak merubah kriteria baik atau tidaknya, kecuali nanti memang perbedaannya itu terlalu jauh. Di sini kan ada selisih, ada toleransinya seperti kayak gitu. Nanti di rumus pertama itu banyak sekali perbedaan. Jadi nanti jangan heran di rumus pertama itu ketika ada ketentuan yang berbeda, nilainya tidak sama, itu jangan heran. Jadi nanti yang kita perlukan adalah bagaimana kita kriteria, bagaimana kita menyajikan apa yang dikehendaki dari peminta tugas atau yang memberikan tugas. Nanti sama kita nanti menjadi guru ya kayak gitu. Jadi kalau guru itu ada pengawas, silahkan membuat analisis dengan aturan ini, ya kita lakukan itu aja, nggak usah Pak, kalau dulu menurut bukunya si A si B itu nggak perlu. Sebenarnya itu sudah dipertimbangkan dari mana? Mungkin dari kemudahan dalam guru itu menghitung, kemudian referensi yang mereka gunakan itu kan juga mempunyai acuan seperti kayak gitu. Jadi prinsipnya adalah ketika analisis butir soal, kita harus mengacu pada satu sumber yang diberikan seperti kayak gitu. Nah, nanti di sini kriterianya biasa kita menggunakan if jika dia itu kurang dari 0,3 maka dia tidak baik. Tidak baik berarti yang lebih dari bagaimana? Dia itu yang baik. Nah, ini. Oke, seperti itu. Begitu untuk rumus daya beda yang pertama. Nanti untuk hari ini silahkan tugasnya adalah membuat yang kemarin, tugas yang minggu kemarin itu Excelnya sama. Nanti di sheet kedua silahkan dihitung daya bedanya untuk rumus yang pertama ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.